Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Math Ayo. Kali ini pembelajaran tentang matematika kelas 11 akan membahas tentang induksi matematika yang sebelumnya sudah kalian pelajari dulu di minggu lalu. Jadi kita akan bahas secara singkat ya. Nah, sebelum membahas ke sana, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kali ini kalian paham ya. Kita mulai ke materinya. Ya, oke ya, induksi matematika. Nah, sebelumnya kalian sudah bacakan materinya bahwa prinsip induksi matematika itu mirip dengan yang namanya efek domino. Kalian tentu tahu kan apa itu kartu domino? Domino di sini bukan domino pizza ya. Nah, untuk memahaminya, kalian lihat dulu videonya. Oke, kita lihat videonya. Ya, diawali dengan penjatuhan sebuah domino awal yang kecil ya, yang tadi ada di paling depan, sampai si domino itu menjatuhkan domino setelahnya. Dan yang setelahnya menjatuhkan lagi setelahnya gitu. Jadi dia berurut-urutan. Apa yang dapat kita maknai? Nah, untuk menjatuhkan semua domino, kita nggak perlu jatuhin satu persatu. Ternyata kita bisa menjatuhkan domino awal dan memastikan domino sebelumnya itu jatuh agar domino setelahnya juga jatuh. Akhirnya semua domino jatuh deh. Oke, kita kembali lagi ke materinya. Jadi kalian sudah paham ya, intinya prinsipnya seperti itu. Nah, pengertian induksi matematika sudah bisa kalian pahami bahwa ini digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang-ulang dengan pola tertentu. Induksi matematika itu bisa membuktikan pernyataan matematis berupa barisan, barisan, ketaksamaan, dan keterbagian dari bilangan bulat. Nah, di sini yang banyak akan kalian pelajari adalah yang berupa barisan. Intinya seperti itu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian bisa membuktikan ketaksamaan dan keterbagian itu lebih baik lagi. Nah, prinsip induksi matematika itu ada 3 yang perlu kalian ingat. Untuk yang pertama, ini kalian membuktikan jika n sama dengan 1 itu benar. Nah, ini disebut dengan basis induksi. Yang kedua, kalian harus, bukan harus ya, kalian menganggap n sama dengan k benar, maka kalau ini n sama dengan k benar, akan mengakibatkan n sama dengan k plus 1 juga benar. Jadi intinya sama tadi seperti di domino. Kalau untuk menjatuhkan semua domino, maka domino pertama dijatuhkan. N sama dengan 1 dikerjakan. Nah, untuk menjatuhkan lagi, kalian pastikan domino sebelumnya itu jatuh. Maka domino setelahnya, ini NK plus 1 itu juga akan jatuh. Jadi semuanya akan jatuh gitu. Nah, ini ada 3 tadi basis induksi, langkah induksi, dan kesimpulan. Untuk contoh soal yang pertama kayaknya nggak ada masalah karena mudah ya. Ini barisan bilangannya merupakan barisan bilangan ganjil. Untuk soal yang kedua, ini ternyata ibu ada salah tulis soal, harusnya bukan mana. Nah, di sini ya, di bagian n plus 2 nih. Ini salah nih. Padahal soal awalnya ibu tulis n plus 1. Jadi kesalahan di situ. Jadi kalau kemarin kalian sudah mencoba mengerjakan melanjutkan ini ya, pasti ada salah tuh. Karena ruas itu dan karenanya tidak sama, karena tadi ada kesalahan di sini ya. Jadi kalian bisa ganti nih di modulnya, kita akan ibu perbaiki deh. Oke, kita coba yang ini ya. Kita akan buktikan yang ini. Kita akan coba induksi matematika. Tadi angkanya adalah, oh ya, sudah dijabarkan ya. Tadinya bentuknya notasi sigma, sekarang bentuknya itu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai ditambah n kuadrat. Itu punya nilai n kali n plus 1, 2n plus 1 per n, per 6, sorry. Oke, kita coba tulis. Jadi yang akan dibuktikan, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan n kuadrat itu akan sama dengan n
N plus 1 kali 2N 1 ya, per 6. Jadi, menurut induksi matematika, kita bisa buktikan dengan cara tadi ya. Yang pertama, kita buktikan apa dulu angka yang pertama? Kita akan buktikan bahwa N-nya itu sama dengan 1 benar. Jadi kita masukkan nih, N sama dengan 1 benar berarti N kuadrat sama dengan N, ini kan tadi N plus 1, 2N plus 1 per 6 ini benar. Kan berarti 1 kuadrat kan 1 ya. Ini 1, 1 tambah 1, 2. Nah, 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Benar nggak nih? 1 kuadrat itu, 1 sebagai kuadrat nggak apa. 1 itu sama dengan, ini 6 per 6. Benar ya? Berarti, oke, tidak ada masalah. Langkah yang pertama itu sudah benar. Sekarang kita coba di langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kalian memisahkan bahwa si N sama dengan K. Jadi kita anggap nomor 2 itu belum pasti benar ya, tapi kita menganggap bahwa domino sebelumnya itu sudah jatuh, maka domino sesudahnya akan jatuh. Jadi langkah yang kedua itu N sama dengan K. Nah, ini dengan cara menuliskan ulang saja, coba kalian ganti nanti N-nya itu jadi K. Jadi, kasih batas dulu deh. Ini ya. 1 kuadrat. Kita ganti dengan K. Akan sama dengan K plus 1, 2K plus 1 per 6. Nah, ini anggap benar. Anggap benar. Anggap 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah seterusnya itu benar. Nah, ketika kita menganggap ini benar, maka akan N sama dengan K plus 1-nya juga akan benar. Nah, ini yang harus kita buktikan sebelah sini. Oke, bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya cukup panjang kalau kalian ini. Jadi kita coba ya, ini dua garis saja. Kita tulis dulu. Karena pembuktiannya itu cross kanan dan kiri nanti harus disamakan. N sama dengan K plus 1. Kita rubah nih. Maka bentuknya kan jadinya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, ini K-nya masih tetap ditulis. Tapi nanti setelahnya ada K plus 1. Sama dengan, berarti K-nya berganti dengan K plus 1. Ini akan diganti K plus 1. Ini K plus 1 plus 1. K plus 2. Kita aja langsung ya. 2 K plus 1 plus 1. K plus 1-nya kan, oke, 2 gini deh. K plus 1. Bagi dengan, dengan 6. Itu intinya. Nah, karena kita menganggap bahwa langkah yang kedua benar, yang N sama dengan K itu dianggap benar, dari sini sampai dengan sini bisa kita ganti nilainya dengan ini. Nah, karena kan di sini dari 1 kuadrat sampai K kuadrat nilainya ini. Maka bisa kita pindahkan karena tadi sudah dianggap itu benar. Kita tulis nih di sini K kuadrat, K aja ya, K plus 1, terusnya 2K plus 1 per 6. Nah, karena ini kan bukan pecahan. Buat pecahan, maka dikalikan 6 kan atasnya. Di sini paham?
Jadi ada penyebutnya 6. Maka yang ruas sebelah kanannya itu K plus 1, K plus 2. Ini udah dikalikan berarti jadinya 2K. 2 tambah 1, 3 ya. Plus. Nah, kalian harus membuktikan bahwa ruas sebelah kirinya akan sama dengan ruas sebelah kanan. Jadi kalian terserah nih mau ngerjain yang kanan dulu atau yang kiri dulu. Oke, ini kayaknya gak muat ya. Kita ke slide. Tadi di situ ada K plus 1. 2K plus 1. 2K plus 1. Nah, plus ini ada 6 K plus 1 kuadrat gini ya. K plus 1 K plus 2 sama 2K plus 3. Nah, karena ini penyebutnya sama-sama 6, maka kita hiraukan. Jadi kita langsung aja ke atasnya. Nah, kalau dari atasnya, kita lihat ya. Di atasnya ini, kita lihat yang atasnya aja sih pembilangnya. Ada K plus 1. Ternyata di sini juga punya K plus 1. Ingat, di sini merupakan sebuah perkalian. K plus 1-nya boleh nih Ibu keluarin nggak? Nah, kan kita buatkan faktor. Jadi K plus 1-nya Ibu keluarin ke depan ya. K plus 1 dikali, biar jadi hasilnya K plus 1. K kali K plus 1 kali 2K plus 1 kan, maka sisa tinggal sikanya sama 2K plus 1 gitu. Nah, ini punya 6, berarti di sini punya 6 sama K plus 1 lagi, karena di sini kuadrat. Satunya udah keluar di sini. K plus 1. Sorry, 6-nya hilang ya. 6 plus 1 aja, nggak pakai kuadrat. Nah, ini kita diamin. Kita maunya yang ruas sebelah kiri akan kelar dulu. Oke, maka kita kali-kali ini. K plus 1, ya. Yang di dalam kurungnya berarti jadi 2K kuadrat plus K. Ditambah 6K plus 6. Gitu. Nah, maka di sini K plus 1 kali 2K kuadrat plus 6 tambah 1, 7K. Nah, berarti di sini, ini kan bentuknya kuadrat. Nah, bisa nggak difaktorkan? Bisa ya. 2K kuadrat. Berarti salah satunya ada 2K-nya. Nah, ingat nih pelajaran SMP. Ini ada 7, ada 6. Maka, ini hasilnya segini. Ya nggak? K kali 2K, 2K kuadrat. 3 kali K, 3K, ini 4K kok. 4K, ini 2 kali 3, 6. Oke, sekarang kalian lihat di sebelah kanannya apakah sama? Ya, sama kan? Maka, sini sudah terbukti. Nanti tinggal ini per 6 aja nggak apa-apa. Atau 6-nya dibuang. Karena ruas sebelah kiri dan kanan sama, maka terbukti. Jadi terbukti tuh kalau 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai dengan K kuadrat itu hasilnya akan tadi. Ini ya. Kan sama dengan, teruskan sendiri. Gitu ya, sampai situ paham. Kita coba ke yang selanjutnya. Oke, itu tadi yang bentuknya barisan. Nah, kemarin ada yang masih bingung. Ibu tanya apa bedanya contoh salah 1 dan 2 sama yang 3. Yang 3 itu dia bentuknya ketaksamaan. Nah, di sini sudah jelas ya. Ibu ambil contoh soal yang lain. Yang ini aja, ada di awal. Nah, di sini nih katanya. Nih, 2 pangkat N lebih besar dari N. Maka kita akan coba buktikan yang itu ya.
Kita buktikan. Buktikan 2 pangkat N lebih besar dari N. Oke, langkah yang pertama kita buat N-nya sama dengan 1. Jelek banget ya, sorry. N sama dengan 1. Maka kalau N sama dengan 1, 2 pangkat 1 lebih besar dari 1. 2 lebih besar dari 1. Benar nggak pernyataan ini? Oke, langsung ya benar. Oke, next. Yang kedua, kita buat si N-nya itu sama dengan K. Maka kalau N-nya sama, anggap N sama dengan K. Anggap 2 pangkat K itu lebih besar dari K. Itu benar. Maka akan terjadi yang ketiganya itu juga benar. N sama dengan K plus 1 itu benar. Akan dibuktikan. Akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 benar. Nah, maka kalau N-nya K plus 1, jadinya bentuknya gimana? Bentuknya akan 2 pangkat K plus 1 lebih besar dari K, gitu kan? Nah, kemarin ada yang bilang namanya hipotesis induksi. Hipotesis induksi itu bisa kita sebut saja yang ini nih, step yang sama dengan K. Kita kan dugaan awalnya kita anggap ini benar. Nah, sekarang kita akan buktikan nih. Oke, 2 pangkat K plus 1. Itu kalau kalian jabarkan, kita fokus ke yang 2K plus 1-nya dulu ya. 2 pangkat K plus 1 itu kan sama dengan 2 pangkat K dikali 2 pangkat 1. Ya, ini pelajaran kelas 10 tentang eksponensial. Nah, maka kalau seperti ini gimana? Kita lanjutkan nih. Kita lihat dari nilai ada 2K. Nah, 2K-nya itu, kita lihat dari sebelumnya, 2K itu katanya dia lebih besar dari K. Maka kita gantikan nih, si 2K-nya itu lebih besar dari K. Jadi 2K-nya itu kita ganti dengan K. Jadi nilainya K kalikan 2. Atau kalian K kali 2 itu sama dengan 2K ya. 2K lagi kalau dipecah itu apa? K ditambah K gitu. K ditambah K. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa si 2K plus 1, 2 pangkat K plus 1 itu dia itu lebih besar dari K plus K. Nah, dari situ baru kalian bisa menyimpulkan bahwa nilainya si 2K plus 1 ya, ini K plus K. Berarti kan kalau ada bilangan ditambah bilangan itu jadinya 2 kali lipatnya. 2 kali lipat sebilangan itu. Maka si 2K plus 1 itu bisa kita simpulkan dia lebih besar dari K plus 1. Karena K-nya itu lebih besar dari 1. Nah, kalau kalian masukin di sini nih K-nya, kalian masukin ke sini nih, K-nya misalkan 4 tambah 4 kan 8. Kalau masukin di sini 4 tambah 1 5, pasti kan 8 lebih besar dari 5 gitu. Jadi kesimpulannya ini. Jadi 2 pangkat N lebih besar dari 1 benar. Terbukti benar.
prinsip ya. Mungkin kalau nanti ada yang mau kalian tanyakan, silakan kalian tanyakan di komentar. Ya, sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi induksi matematika. Nanti untuk yang bentuk keterbagian mungkin kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu, karena biasanya materi induksi matematika ini sedikit sekali muncul di ulangan PAT, PAS gitu ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa perdalam sendiri. Oke, sekian dari Ibu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.